Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa PSBB hingga 26 Juni 2020. Meski demikian, untuk wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi, periode PSBB mengikuti wilayah Jakarta, yaitu hingga 2 Juli 2020. Yang pertama, menyikapi situasi proses new normal atau adaptasi kebiasaan baru, kami mendapati ada pergerakan-pergerakan yang harus diwaspadai karena dari sisi statistik lalu lintas pergerakan manusia dan orang itu kembali meningkat. Yang kedua, terjadi temuan-temuan COVID di tempat-tempat yang sebelumnya kurang diwaspadai. Nah, keputusan di hari ini adalah PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi kota kabupaten yang zona kuning yang ingin melakukan yang namanya PSBB skala proporsional. Ya. Jadi PSBB Jawa Barat diperpanjang sampai tanggal 26 Juni untuk mewadahi zona kuning yang ingin melakukan PSBB proporsional. Khusus untuk Bodebek, karena dari awal sudah diinstruksikan agar satu frekuensi dengan Jakarta, maka PSBB proporsional di Bogor, Depok, Bekasi dipersamakan dengan jadwal Jakarta yaitu tanggal 2 Juli. Pemirsa, 179 orang dinyatakan reaktif dalam sebuah rapid test yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Rapid test digelar di 2 tempat dan diikuti lebih dari 2.000 orang. Dari 2.035 orang yang menjalani rapid test oleh Badan Intelijen Negara dan Pemkot Surabaya, Jawa Timur, 179 orang dinyatakan reaktif. Tes digelar di 2 tempat, yakni Gedung Juang 45 serta halaman Plaza Marina, Surabaya. Selain tenaga medis, rapid test massal juga didukung oleh analis dan dilengkapi dengan mobil laboratorium COVID-19. Tes digelar karena tingginya jumlah kasus positif corona di Surabaya. Sunarti, Aura Naisha. Ya, awalnya sih tegang ya, cuma karena kepepet kebutuhan kan karena sekolah kan wajib ada tes gini gitu, karena harus balik pondok harus syaratnya ada gini. Alhamdulillah Surabaya gratis. Kalau di klinik kan biasanya bayar 300, soalnya bapak saya kemarin bayar 400. Terus hasilnya nanti gimana, Bu? Hasilnya ini negatif. Rapid test yang dilakukan secara massal diharapkan dapat mengatasi wabah corona di Surabaya. Menuruti teorinya itu berat ya, kami sangat terbatas, cari rapid saja sulit, kemudian apalagi cari reagen gitu. Itu sangat kalau rasionya tuh 1 positif 600 orang kayak Vietnam atau paling enggak 25. Itu kalau 600 nggak mungkin, kalau 25 rasanya kita sudah bisa lakukan. Itu data beliaunya tuh data di awal-awal kemarin. BIN menyediakan 3.000 alat rapid test dan 2 mobil lab untuk tes PCR atau swab test setiap harinya. Mobil laboratorium ini dapat mengambil hingga 300 sampel per harinya. BIN akan memperpanjang jadwal rapid test massal di Surabaya hingga 15 Juni 2020. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. "15 aparatur sipil negara di Kota Semarang, Jawa Tengah positif terjangkit virus corona. 10 orang yang terjangkit diantaranya berstatus pejabat pemerintah Kota Semarang. Dari hasil swab tes massal yang digelar untuk ASN di lingkungan pemerintah Kota Semarang, 20 orang dinyatakan positif. Dari 20 ASN yang terjangkit, 10 orang diantaranya merupakan pejabat pemerintah Kota Semarang. Namun setelah swab tes ulang, 5 pejabat pemerintah Kota Semarang dinyatakan negatif. Tes swab ulang oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang untuk memastikan kondisi kelimanya.
Sementara itu, pasien positif saat ini sudah melakukan karantina mandiri maupun karantina di rumah dinas dan balai diklat pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang telah mengeluarkan edaran untuk mengatur cara kerja selama COVID-19, diantaranya wajib memakai masker, sarung tangan, dan jaga jarak. Kita minta masing-masing dinas untuk melakukan pembenahan, terutama di dalam pengaturan kapasitas tempat. Kalau misalnya mejanya atau tempat kerjanya biasanya diisi 100, sekarang ini harus dikurangi sesuai kapasitas tempat, bisa sampai 40%, 50%. Sisanya bagaimana? Mereka work from home. Pemerintah Kota Semarang terus berusaha menekan angka positif COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dimas Yuli, iNews melaporkan. Sejak menyebar dari Wuhan ke berbagai negara di dunia, sejumlah negara berlomba menemukan vaksin untuk melawan virus corona. Kini vaksin-vaksin yang telah dibuat pun akan segera diuji secara klinis. Sejak virus corona menyebar dari Wuhan ke hampir seluruh dunia, para ahli berlomba-lomba untuk membuat vaksin. Sejumlah lembaga kesehatan pun saling bekerja sama untuk menemukan vaksin untuk melawan COVID-19. Di China, vaksin virus corona yang diuji coba pada monyet memicu antibodi dan tidak menunjukkan masalah keamanan. Saat ini, vaksin ini sedang dalam fase percobaan pada lebih dari 1.000 orang peserta. Vaksin ini dikembangkan oleh Beijing Institute of Biological Product. Saat ini lebih dari 100 vaksin COVID-19 potensial sedang dalam tahap pengembangan di seluruh dunia. Sementara itu di Indonesia, pemerintah mengerahkan sejumlah perusahaan farmasi untuk melakukan uji klinis vaksin COVID-19. Targetnya pada 2021 vaksin ini sudah dapat digunakan. Selain dengan perusahaan farmasi, sejumlah pakar dan peneliti COVID-19 dari Universitas Erlangga Surabaya juga sedang meneliti 5 jenis senyawa yang diperkirakan bisa menjadi obat untuk melawan virus corona. Namun senyawa ini harus melalui tahapan uji klinis dan uji efektivitas sebelum bisa diedarkan. Menurut peneliti utama vaksin COVID-19 UNPAD, nantinya sebanyak 540 orang yang diuji diambil darahnya dan dipantau selama 9 bulan. Sementara 1.100 orang yang disuntikan vaksin akan dipantau untuk dilihat faktor keamanannya. Uji klinis akan diuji coba kepada manusia pada bulan Juli mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia gelandangan dan pengemis serta manusia silver di Kota Medan. Selengkapnya sesaat lagi, kami akan segera kembali.